Saya fokus ke kayak terlalu berat badannya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Berarti bisa mencegah terjadinya obesitas sama stunting gitu. Ilmu robotik atau programming yang kita dapat di MAN ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Mungkin kita bisa ciptakan sesuatu untuk mempermudah kehidupan gitu. Soalnya itu juga visi misi Amanda itu juga. Kalau rumah sakitnya itu menginstal Amanda jadi value tambahan di rumah sakit itu, masyarakat bisa dengan bebas untuk ke robotnya itu dulu sebelum ke dokternya. Kita awalnya di ICT itu pilih defisit programming, terus lama-kelamaan kita lebih berfokus ke robotik, ya program robotik berbasis Arduino, terus ESP dan microcontroller yang lain. Kemudian kita belajar lah di sini setiap hari Sabtu gitu. Nah, pas kita dikasih kabar ada lomba ini sebenarnya online, lomba yang kemarin itu sebenarnya online diadain sama Cosmi, diadain sama apa namanya, Abak Academy. Terus ya kita ikutin berempat, berarti ada 2 tim. Ternyata yang lolos itu kita, alhamdulillah, yang lolos itu kita 1 tim. Kalau penciptaan robot pendeteksi kesehatan pendeteksi kesehatan tuh. Nah, kita ciptainnya itu awalnya idenya itu dari teman kita, namanya Giovanni Agustiawan. Itu dari Ekskul Kir. Nah, Ekskul Kir dia yang kasih kita ide. Nah, dari desainnya, terus rancangan skemanya sampai cara interaksinya itu kita yang buat. Ya, idenya itu udah dikasih sama Gio, terus kita yang kembangin gitu. Nah, sistemnya itu di bawahnya itu ada alat pendeteksi berat badan, di atasnya itu pakai ultrasonik yang nembak ke kepala pasiennya gitu. Nanti disatuin, jadinya di dalam otak robotnya itu diproses supaya AI-nya itu bisa respon sesuai apa yang dideteksi gitu. Kayak gitu. Penyakit berat belum bisa. Kalau penyakit berat sih belum bisa ya. Kita masih fokus ke kayak terlalu berat badannya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Berarti bisa mencegah terjadinya obesitas sama stunting gitu. Fokus utamanya. Ya itu fokus utamanya. Kemudian kita mau tambahin sama pendeteksi itu. Ada gelang eksternalnya untuk deteksi detak jantung. Ya. Nah, itu juga bisa jadi indikator tambahan buat deteksi potensi penyakit lainnya gitu, sebelum konsultasi ke dokter. Yang kita ciptain itu baru Amanda sih sebenarnya, baru robot itu aja. Ya, yang udah lumayan sampai final lah. Ya, itu pertama kalinya ya Amanda itu. Iya, ya, pertama kalinya. Kesulitannya sendiri dalam membuat robot? Kesulitannya itu yang pertama itu tentunya ada banyak sekali error di dalam codingannya. Tapi kita ada solusi karena kita juga memanfaatkan potensi AI gitu kan. Jadi kita minta bantuan dari AI juga. Ya, untuk debugging sama error untuk atasi errornya gitu. Ya, itu aja sebenarnya. Sama materialnya. Ya, karena keterbatasan budget juga. Materialnya itu masih pakai kardus sama triplek gitu. Jadi bodinya karena versi sederhananya masih prototipenya gitu. Kalau misalnya versi komersialnya mungkin mau dikembangin lebih lanjut bisa pakai karbon atau fiber gitu. Kemarin kan pas di final ini dikasih robot kosongan gitu. Ya.
tentu ada desain-desain nggak sesuai lah sama codingannya begitu yang dari ciptaan dari teman-teman sendiri itu seperti apa kemarin ngatasinya? Nah, ya itu kita baru pertama kali ya. Ya baru pertama kali. Baru pertama kali pegang baru pertama kali pegang robot itu, namanya kan Linbot. Itu kita pelajarin sebelumnya pastinya. Kan ada technical meetingnya. Setelah technical meeting itu kita pelajari dalemin sampai dari codingannya sampai gimana robotnya itu diciptain. Ternyata setelah kita lihat Linbot itu nyata dari luar negeri gitu, impor. Terus kita ngatasin ketidaktahuan kita itu dengan belajar. Terus pas di sana itu kan ada namanya workshop, itu tempatnya trial and error, itu kita manfaatin waktu yang singkat itu cuma sekitar beberapa jam aja, itu kita manfaatin buat codingnya gitu, untuk prakteknya di sana. Ternyata kita bisa ukur tracknya pakai digital gitu. Nah kita manfaatin yang namanya Canva untuk, karena kita nggak punya penggaris kan kemarin, nggak kita bawa penggaris. Kita Ya, sama sekali. nggak tahu sama sekali kan. Jadinya kita pakai Canva buat ngukur secara digital gitu, pakai perkiraan pixel. Kan sih kita sudah bisa dibilang sudah bisa lah, sudah matang gitu. Kan kita sudah punya pengalaman juga kemarin di Bogor, mungkin secara itu bisa lah, Ya, tapi pengalaman. ya kalau dari pengalaman, alhamdulillah untung aja ya kalau di sekolah ini alhamdulillah didukung penuh gitu. Jadinya kita bisa dapat pengalaman walaupun budget kita minim gitu. Terus yang harus kita siapin ke depannya, untuk apalagi untuk di Singapura yang mana itu luar negeri, pertama bahasa Inggris ya harus kita tingkatin, soalnya kita belum ada basic bahasa Inggris, tapi karena di sini juga pelajarin bahasa Inggris, jadi bisa masih sedikit-sedikit untuk konversasional atau percakapan dan presentasi, itu yang harus kita tingkatin. Kalau harapan sama targetnya sendiri? Targetnya bismillah semoga kita bisa dapat juara paling tinggi gitu. Ini sudah memang matang. Ya, terus bukan sebatas ini aja, bukan sebatas juara di lomba ini aja gitu. Kami harap ilmu robotik atau programming yang kita dapat di MAN ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Mungkin kita bisa ciptakan sesuatu untuk mempermudah kehidupan gitu. Soalnya itu juga visi misi Amanda itu juga Mempermudah ya, untuk mempermudah masyarakat juga. Berarti Amanda ini nama orang, nama robotnya? Nama robotnya ada kepanjangannya. Apa itu? Artificial Medical Analyzer Diagnosis. ya, Diagnosis. Nutritional Diagnosis Analysis. Misalnya masyarakat tuh belum bisa ketemu sama dokter gitu, masih di luar rumah sakit nunggu. Nah, sebelum konsultasi, kalau rumah sakitnya itu nginstal Amanda jadi value tambahan di rumah sakit itu, masyarakat bisa dengan bebas untuk konsultasi ke dokter virtualnya itu dulu, ke robotnya itu dulu sebelum ke dokternya. Jadi nanti data-datanya itu masuk ke profil user sama ke admin dashboard. Jadinya dokter juga bisa ngelihat dari deteksi Amanda itu kayak gimana. Oh, bisa jadi ya bisa mempermudah juga untuk dokter gitu. Deteksi awal berarti ya? Bisa untuk pertolongan pertama lah. Harapan kami dari sekolah, mereka nanti bisa tampil maksimal saat di Singapura. Jadi kalau dari sisi target, memang sekolah tidak memasang beban target kepada mereka. Yang penting mereka ini mampu tampil maksimal, ada pengalaman di tingkat internasional, kemudian nanti setelah pulang ragam pengetahuan yang didapat itu bisa menjadi bahan mereka untuk melakukan perbaikan ke depan, sehingga ekstra robotik di MAN 1 ini semakin maju, semakin kompetitif. Kemudian kita berharap juga kepada dua siswa ini bisa menelurkan kemampuan mereka kepada adik-adik kelasnya, menyemangati siswa yang lain.